Halo teman-teman semua, video ini akan menjawab penasaran kalian yang pengen tahu kantornya Kobisa kayak gimana dan juga proses pembuatan animasi di Kobisa. Jadi disimak videonya. Halo teman-teman semua, kenalin lagi gue Enrico Jonathan, Creative Lead Kobisa. Kayak yang udah Kobi sampein di awal tadi, kita tuh bakal nunjukin gimana proses pembuatan animasi Kobisa dari awal sampai akhirnya publish. Dan sebelum mulai, ada satu lagi yang Kobi tuh mau sampein, yaitu terkait prosesor. Penting loh buat kalian paham, karena prosesor itu salah satu otak dari device yang akan kita pakai buat animasi tadi. Yaudah, Kobi, muncul. Ibarat orang yang punya otak, laptop juga punya otaknya sendiri, yang juga disebut prosesor. Simpelnya, dia ini tuh salah satu komponen yang perannya penting banget di sebuah komputer, biar software-software di dalamnya bisa pada jalan. Nah, di prosesor ini ada satu bagian yang namanya adalah core. Dia ini komponen inti yang tentunya semua perintah di dalam laptop ini dimulai dari prosesor. Nah, di prosesor AMD Ryzen ini, di setiap core-nya adalah B-core, dan pastinya big performance juga. Di sini, semua core bekerja sama buat menyelesaikan pekerjaan yang diberikan. Ya, ibarat sebuah tim, semua bekerja sesuai dengan tugas yang diberikan. Dan ya, kok bisa pakai laptop berprosesor AMD Ryzen yang udah 8 core, yang kencengnya itu gila banget. Jadi, gak usah ragu lagi, udah pasti ngerjain animasi jadi beneran cepat. Oke, makasih Kobi buat penjelasannya. Gitu ya guys ya, udah kebayangkan kurang lebihnya apa itu prosesor, dan harusnya sih kalian lebih ngerti kurang lebihnya ketika kalian mau beli sebuah device untuk dalam konteks ini bikin animasi, tahu gitu apa yang emang dibutuhin. Dan pastinya sih di kantor Kobisa ini kita bakal kedatangan satu teman Kobisa nih, belum datang ya, dari AMD. Dia tuh pengen banget tahu kurang lebih di balik layarnya Kobisa. Mas, nah ini nih, bentar. Udah jauh-jauh datang nih. Halo Mas Doni, sampai juga ke kantor Kobisa. Alhamdulillah sampai. Baik Mas, kabar? Baik. Oke. Mas Riko sendiri gimana? Baik, kabarnya? baik. Seneng banget bisa, kita udah janjian tuh beberapa minggu lalu ya. Ya benar. Ya. Akhirnya Akhirnya nyampe juga nih. Alhamdulillah dan ketemu dengan Mas Riko ya. Excited nih saya. Wah, saya juga excited. Ya. Iya. Ini kantor atau gimana nih? Kantor, iya, gedung. Ya, kantor berarti ya? Gedung. Berarti yang selama ini saya anggap, wah taunya cuman Content creator doang sendiri gitu ya? Gitu loh. Ternyata punya kantor juga punya ya? Punya kantor, bareng tim gitu. Ngomongin tim, ada berapa timnya? Belasan lah, karena iya itu sih. Kalau ngomongin belasan tuh berarti kan ada bisa 11, bisa sampai 19 loh. Iya. Ada berapa? 13-14an lah. Karena kan ada animator dan content writer ya. Soalnya ya kayak teman-teman tahu, bikin animasi itu selain perlu spek yang menunjang, ya orang-orangnya juga harus banyak gitu. Karena bikin animasi 3 menit itu seminggu loh. Aslinya Mas Riko sendiri ini animator atau content writer nih? Atau dua-duanya dikerjain? Dulu saya animator. Oh dulu animator. Tapi sekarang banyak muncul di kamera. Jadi host. Biar beken ya? Iya, cuma tetap kok nge-animasiin. Oke. Soalnya kan emang seneng banget waktu dapet kesempatan sharing kayak gini ke teman-teman. Karena akhirnya kita jadi paham banget gitu, apa yang emang kita lakuin. Saya seneng banget jadi animator, dan ya perlu, ya emang device-nya kenceng kan tadi kan. Gitu. Nah, ini siapa nih? Nah, ini salah satu animator Kobisa. Oh, ini animatornya. Boleh kenalan dong? Siapa nama Mas? Gali. Gali. Oke. Wah, laptopnya pakai prosesor AMD nih. Iya, kece ya. Iya. Kita biasa pakai laptop sih, karena kan semuanya di meja dan kadang bisa pindah-pindah. Jadi ya kadang perlu yang lebih mobilitas ya. Betul. Mobilnya lebih enak ya. Tapi perlu juga yang kenceng. Ya pasti dong. Nah, ngomongin kenceng ya, sebelum ngomongin kenceng, saya pingin tahu nih Mas gitu. Proses Mas Riko sendiri ya bikin animasi. Dari mulai ya konsep, dari ide ya sampai jadi itu kayak gimana sih? Makanya saya datang ke sini. Mantap. Ya udah, kalau gitu mah biar jelas kita sampaikan dengan full animation Kobisa. Sip. Dengan awalnya Kobisa. Siap ya? Kobi muncul. Ya. Kobi. Ya, kita lihat. Oke. Nah, buat kalian yang penasaran sama animasinya Kobisa, ini dia
resep rahasia di balik pembuatan animasi kok bisa. Pertama, kita nggak akan langsung bikin animasi, tapi mulainya dari nyari ide. Ya, nyari ide itu emang penting banget. Ibarat tujuan liburan, mau punya mobil secepat apapun buat nganter, perjalanan kita akan jadi bingungin dan muter-muter kalau kita nggak tahu tujuannya kemana. Dari situ, tim Kok Bisa bakal ngumpulin ide-ide konten yang seru di satu bank data. Kita akan milih ide mana yang bukan cuma seru, tapi juga bikin kepala kalian meletus habis nonton video-videonya. Dan baru deh, kita lanjut ngeriset dan nulis naskahnya. Tapi bukan cuma bikin naskah yang hasilnya bagus. Itu aja tim Kok Bisa akan milih dan gunain informasi dari sumber-sumber yang terpercaya. Biar kalau kalian nyebarin video di grup keluarga, nggak akan dicap sebagai video yang enggak-enggak. Dan setelah proses berulang-ulang, One eternity later. barulah tim kreatif Kok Bisa akan mengambil alih. Di sini kita mulai dari bikin gambar kasar yang disebut sebagai storyboard. Selain fungsinya buat nuangin ide sekreatif mungkin, storyboard ini ibarat blueprint yang akan jadi patokan videonya Kok Bisa mau dibikin kayak gimana. Kalau storyboard sudah selesai, baru deh kita bikin aset-aset grafisnya. Biar sketsa kasar tadi jadi punya bentuk dan warna yang enak dilihat. Dan sambil nunggu aset jadi, kita juga bisa sambil ambil rekaman suara yang kalian dengar sekarang ini. Disinilah saatnya kita gerakin aset grafis tadi jadi animasi bergerak pakai software yang namanya After Effects. Proses ini bisa dibilang paling lama. Tim kreatif Kok Bisa ngebutuhin waktu dari Senin sampai ke Senin buat ngelarin satu video animasi aja yang durasinya cuma 3 menitan aja. Gila banget. Dan terakhir, pastinya jangan lupa buat kasih musik dan sound effect biar videonya yang kalian tonton sekarang ini lebih kerasa menarik dan enak didengar. Jadi sampai sini dulu. Dan seperti biasa, terima kasih. Wah, seru banget ya yang dijelasin sama si Kobi tadi. Iya, jadi akhirnya kebayang kan ujung ke ujung proses bikin animasi. Jujur, gue jadi paham banget gimana sih proses animasi itu. Mantap. Gimana? Simpel apa ribet? Wah, prosesnya panjang. Kelihatannya Iya. simpel, Tapi sebenarnya enggak. tapi ternyata ribet. Iya, gitu. Makanya teman-teman tuh yang bilang, "Bang, kapan upload gitu." Susah gitu bikinnya, nggak semudah itu. Nah, Makanya, untuk proses itu butuh berapa lama, Mas? oke, proses tuh untuk animasi 3 menitan, Mm-mm. kita seminggu dan dikerjain sama satu animator itu. Seminggu, selama Seminggu. itu seminggu. Tapi seminggu itu tuh jangan mikir cuma animasi doang. Karena kita kan tadi kan prosesnya panjang ya. Iya, iya. Ada bikin ide, Paham, scripting, bikin aset, sampai akhirnya animate, dan yang paling ujung tuh sebenarnya proses rendering itu proses yang paling menyenangkan. Kenapa menyenangkan? Karena udah bukan kita yang kerja, device-nya yang kerja. Oh, Jadi biasanya tuh untuk animasi 3 menit itu bisa under 5 menit, treng gitu. Udah beres nah, sebenarnya. untuk satu tadi bilang untuk satu animasi Ah. dikerjain satu orang. Ya. Ya, itu keburu nggak? Kekejar nggak, Mas? Oke, ya pastinya sih kita bikin semuanya tuh pipeline kerjanya tetap efisien dan efektif gitu ya. Mm-mm. Jadi selain kitanya udah maksimalin diri kita juga punya device yang emang beneran cepat. Akhirnya ya udah proses itu jadi efektif dan bisa kelar. Berarti kekejar. device memang benar-benar mendukung juga ya. Tuh. Nah tadi kan kita udah sempet ngomongin soal device-nya juga kan. Saya pengen tahu sih sebenarnya lebih dalam lagi. Karena ini sebenarnya kan biasa yang saya pakai. Mm-mm. Pakai Ryzen seri 6000 gitu ya. Dan sebenarnya apa sih yang spesial dari keluaran terbaru ini gitu? Mungkin masih bisa bantu kalau Desko bisa jelasin biar enak. Oke, jadi laptop ini ya yang dipakai Ah. Mas Riko ini adalah ya salah satu laptop terbaru yang Oke. kebetulan juga menggunakan prosesor terbaru dari AMD. Ya, jadi AMD Ryzen 6000 series. Tuh, Ya. oke. Dia menggunakan teknologi Zen 3 Plus dengan arsitektur ya 6 nanometer dan mendukung hingga 8 core 16 thread, Mas. Wah, gile. Udah kayak desktop aja itu ya. Kenceng Ya. banget. Saya juga inget banget sih. Saya tuh sering banget kerja, apalagi sekarang udah sering banget WFH, kerja di mana-mana, kencang tapi hemat baterai. Nah, itulah hebatnya, Mas. Gitu loh. Ah. Ya, jadi prosesornya Hmm. ya nggak cuman kenceng Ah. ya, tetapi juga ya secara daya juga lebih rendah dan lebih efisien. Otomatis membuat ya nyala baterainya lebih lama. Makanya Masnya kalau kerja di mana aja nggak perlu pakai colokan, bisa dilakukan. Iya, karena kan kadang tuh laptop gaming boros, enggak juga ya. Enggak, pastinya enggak lah. Iya. Dan ini kan kebetulan tuh dia prosesornya AMD Ryzen, Mm-mm. GPU-nya AMD Radeon.
ya kan? Pasti ada sesuatu yang spesial dong dari kombinasi ini gitu. Iya nggak sih? Iya benar, itulah spesialnya ya. Jadi laptop yang menggunakan AMD Ryzen ya dengan AMD Radeon ya ini juga menggunakan sertifikasi AMD Advantage, Mas. Oh, gimana tuh kalau dijelasin secara mudah ke teman-teman biar jadi kebayang? AMD Advantage itu otomatis ya sebuah sertifikasi framework design ya di mana memang prosesor yang digunakan adalah AMD Ryzen dan AMD Radeon ya. Dan memang ini ditujukan untuk ya kadang user untuk beli sebuah laptop itu kan nggak cuma performa aja ya, tapi dari sisi device-nya secara premium, contoh layarnya ya, yang kedua juga dari sisi ya komponennya. Oh gitu ya, berarti karena mereka tuh kayak satu keluarga ya, AMD, Ryzen terus sama Radeon, jadi itu lebih efisien kan. Nah berarti pengaruh ke performance-nya apa aja nih Mas? Di breakdown lagi tuh biar lebih enak. Oke, jadi tadi saya sudah sebutin bahwa laptop AMD Advantage itu adalah sebuah laptop yang memang didesain ya buat pengguna yang memang dia nggak mau repot. Ya, pingin beli satu laptop ya yang dia bisa mendapatkan all in one package gitu ya. Nah, ada beberapa fitur kelebihan nih dari AMD Advantage ya. Salah satunya memang dari performa yang jauh lebih cepat ya karena menggunakan AMD Ryzen plus AMD Radeon, otomatis dia ada fitur ya yang namanya adalah AMD Smart Access Memory dan AMD Smart Shift Technology. Dua fitur ini sangat berguna. Apa tuh? Gimana jadi otomatis gini, contohnya nih. Misalnya Mas Riko kan lebih ke orang animasi animator lah yang kerjanya memang membutuhkan prosesnya membutuhkan CPU yang overload-nya lebih kencang ya, istilahnya teksturnya lebih tinggi. Nah, otomatis ya laptop ini akan ya prosesnya akan mempush prosesornya agar bekerja lebih tinggi dan GPU-nya diturunkan. Otomatis suhunya akan jauh lebih adem ya, tapi performanya meningkat. Dan makanya bisa hemat baterai juga ya, jadi cuma salah satu. Jadi nggak perlu kerja barengan. Ya, itu kalau misalnya ya aplikasinya memang membutuhkan CPU yang lebih tinggi. Tapi ketika suka main game ya? Suka. Ya, kalau main game otomatis ya GPU-nya yang akan dioptimalkan. Oh gitu, beneran sesuai kebutuhan banget ya? Sesuai dengan kebutuhan. Nah itulah makanya dua fitur tersebut akhirnya bisa membuat ya sebuah laptop ini sangat efisien. Dan user nggak perlu bingung-bingung, gimana? Yang penting saya beli ini, dapatnya adalah satu paket yang optimal. Wah gila ya, berarti keren banget ya si fitur-fiturnya. Nah ini ada yang lebih keren lagi Mas. Ada lagi? Orang-orang Mas Riko ini. Oke, ya. Apa? Jadi di AMD Radeon itu ada fitur yang namanya AMD Radeon Pro Render, Mas. Wah, saya jarang dengar tuh. Nah, ini tujuannya adalah dia mengoptimalkan supaya ya ketika proses rendering jauh lebih cepat lagi, ya otomatis renderingnya jauh lebih kencang. Nanti saya tunjukkan. Oke, boleh. Nanti saya tunjukkan gimana prosesnya, dan mungkin kalau tadi Masnya sering pakai animasinya adalah 2D. Nah, ini untuk 3D. Oh, berarti enak juga ya buat 3D ya? Iya, jadi AMD Radeon Pro Render ini juga sudah mendukung ya AMD ya Race teknologi yang otomatis nggak hanya cepet aja. Prosesnya nggak hanya cepet, tapi hasilnya juga futuristik. Jadi seolah-olah detailnya itu jauh lebih keren lah. Oh, wow. Ya, nanti saya tunjukin gimana cepetnya. Tadi Masnya bilang render 3 menit itu butuh waktu, render video 3 menit ya. Render video 3 menit itu butuh waktu kurang lebih mungkin di bawah 5 menit ya. Iya, kurang lebih segitu. Ini nggak sampai semenit kok. Wah, wow. Iya, mungkin. Nanti saya tunjukkan. Ya siapa tahu ya nanti kok bisa ya Mas Riko kepingin merambah ya dunia 3D ya, animasi 3D. Karena kan animasi 3D juga banyak juga ya, gitu loh. Nah, siapa tahu ya. Wow, berarti device yang saya punya ini sebenarnya udah bisa, cuman saya belum manfaatin aja ya, kebetulan. Jadi intinya laptop Zephyrus G14 yang menggunakan AMD Ryzen 6000 series plus Radeon ini ya, itu juga cocok buat para animator yang memang basisnya adalah 3D. The best. Oke Mas, gua akan pakai program ya Blender nih. Oke. Ya, kita coba buka dulu. Jadi ini untuk menunjukkan seberapa cepat ya proses rendering dengan Radeon Pro Render. Langsung nih ya. Oke. Langsung tapi kita coba aktifin dulu ya. Jadi kita bisa masuk ke
menu edit, terus preference ya. Dari sini ya, ini kan udah ini nih, coba lihat ini add-on-nya, plug-in-nya ini Mas gitu loh. Oh. Nah, udah ada ya Radeon Pro Render. Oh, udah ada. Iya. Oke. Ya. Terus kita save ya. Nah, kita tutup, kita buka salah satu ya sampel lah ya dari Blender ya. Nah, kita mau rendering ya sebuah mobil nih. Oke. Ya. Nah, di sini ya jangan keburu langsung di-render dulu nih. Karena kalau nge-render di sini kita masih pakai yang bukan Radeon Pro Render tadi. Oke. Kita harus ganti nih, render engine. Nah, oh iya jadi ada. Render engine kan ada nih. Nah, di sini ada Radeon Pro Render. Kita lakukan Radeon Pro Render. Nah, dia merender di menggunakan engine Radeon Pro Render tersebut. Kita tes ya Mas ya. Seberapa render. cepat. Iya, penasaran nih. Render image kita coba. Nanti ada waktunya kita bisa lihat. Wow. Ya, kita lihat. Nah, hanya 13 detik Mas. Wow. Oke, terbukti ya apa yang diomongin. Nggak nyampe 1 menit. Iya. Hanya 13 detik kita merender menggunakan Radeon Pro Render. Jadi buat untuk ya animator 3D ya, laptop yang menggunakan AMD Ryzen 6000 series dan ya AMD Radeon 6000M series ini cocok banget Mas buat ini. Wah, gila banget ya. Baru tahu akhirnya bisa ada fitur kayak gitu. Dan ya mungkin setelah ini akhirnya kok bisa 3D kali ya? Ya, pasti bisa dong ya. Device ini udah powerful ya, nggak hanya cuma powerful tapi juga ya dilengkapi fitur AMD Pro Radeon Render. Iya. Sama ngomongin soal render tadi gitu kan. Ya akhirnya kan itu performanya kenceng gitu. Tapi ada case di mana saya tuh pergi, sering banget juga lagi, ketinggalan charger. Nah, jadi gimana nih? Karena kan ada yang bilang kalau misalkan kita nggak nyolok, si performanya turun. Nah, itu dia kelebihannya laptop yang menggunakan prosesor AMD Ryzen 6000 series ini, Mas. Oke, gimana? Jadi, buat Mas Riko yang ketinggalan chargernya, itu nggak perlu khawatir ya. Ya, mungkin kalau ya prosesor lain ya, kalau misalnya lagi dicolokin chargernya, ya mungkin kencang ya. Tapi begitu dicabut, ya, performanya pasti drop. Nah, di AMD nggak seperti itu. Ya, jadi meskipun tanpa charger atau chargernya dicolok, ya performanya juga kencang. Jadi masih memberikan ya performa yang optimal, the best lah ibaratnya. Ya, jadi misalnya Mas Riko mau kerja di kafe, kerja di mana aja, mungkin di mana aja yang istilahnya membutuhkan mobilitas tinggi, terus tiba-tiba chargernya ketinggalan, aman dengan laptop ini. Cocok banget ya berarti buat saya yang benar-benar sering pergi ya, atau buat teman-teman lain gitu. Ya, hanya AMD yang bisa memberikan ya good performance dengan long life battery life. Oh, cuma berarti apa ya? Faktor lain lagi yang penjelasannya nih Mas, kenapa dia tuh dicabut chargernya tetap kencang gitu, kan aneh ya? Nggak aneh sih ya, karena memang di prosesor AMD ini ya, dia selain menggunakan big core ya, tentunya juga big performance. Oh, ya. Karena itunya. Jadi otomatis ya, secara kerjanya juga jauh lebih optimal. Jadi nggak cuman sekedar kasih core banyak ya, tapi ya secara kerjanya nggak performance sih AMD Ryzen 6000 series ini, Mas. Oh iya, jadi ya core banyak ya tetap kenceng, nggak banyak tapi lemot kan kayak tipu-tipu ya. Bener banget tuh Mas. Iya. Wah gila, jadi makin kagum lagi sama laptopnya dan ya kayak udah sekelas PC desktop ya jadi ya. Ya bener ya, jadi dari fitur-fitur yang tadi saya sebutkan ya, yang banyak banget lah istilahnya ya, itu yang membuat AMD leading teknologi untuk prosesor X86 Mas. Nah, balik lagi nih soal animasi. Ya. Nah, boleh nggak Mas share ya tentang tips supaya renderingnya itu jauh lebih efektif gitu loh? Oke, iya nih berarti ini tuh beberapa kesalahan yang sering dilakukan sama animator. Jadi mungkin ini agak sedikit teknis, cuman ini sangat bermanfaat. Jadi ketika kalian buka After Effects, ada yang namanya timeline gitu kan, dan kadang layernya banyak. Ada orang yang suka lupa motong timeline yang nggak dipakai. Jadi tuh kadang kita cuma ngelihatnya video A gitu ya. Kalau itu di bawah itu ada video B, C, sampai Z. Itu tuh si sistem ngerender, walaupun dia nggak tampil di layar. Artinya artinya kan percuma ya, gambarnya nggak tampil, cuma dia render. Makanya buat teman-teman yang timelinenya nggak rapi,
dipotong-potongin deh. Itu yang timeline waktunya itu kalau nggak pakai tinggal dipotong. Itu akan sangat mempersingkat proses rendering. Dan itu tuh sebenarnya nyambung juga sama proses rendering final. Ada dua pilihan Mas untuk render itu. Jadi kita tuh bisa render ukuran yang besar, tapi lebih cepat. Atau ukurannya kecil, tapi rendernya lebih lama. Nah, makanya ada format MOV atau MP4. Kan ada dua format itu kan. Nah, jadi MOV itu biasanya emang kita pengen edit lagi. Dia tuh masih udah jadi video animasi, tapi masih raw. Makanya untuk animasi 3 menit bisa bergiga-giga, bahkan puluhan giga. Itu kan terlalu berlebihan ya sebenarnya filenya kan. Tapi dia emang bisa diedit lagi. Tapi kalau kita mau final, rendernya tuh biasanya tuh sekarang tuh kayak MP4. Dan itu biasanya di media encoder. Mungkin ini emang agak teknis ya buat anak-anak animasi gitu. Kalau MOV itu biasanya kita rendernya di After Effects. Nah kalau MP4 itu di media encoder emang lebih lama, tapi dia udah lebih kompres dan siap untuk ditayangin di laptop, di HP, bahkan di upload. Kayak gitu kurang lebih tipsnya. Banyak sih sebenarnya, cuman ya itu salah satunya lah. Ya, makin paham banget sih gue. Udah dari prosesnya, sekarang cara yang lebih cepat. Kayak gitu ya. Iya. Nah, untuk kok bisa sendiri ya, ada kedepannya ada project apa nih Mas? Jangan-jangan proyeknya Mas kedepannya 3D ya? Gara-gara tadi. Ya cuman... Wah, bagus sih sebenarnya. Iya, mantap ya. Laptopnya udah pas banget lah. Soalnya teman-teman juga banyak yang bilang, Bang 3D gitu. Cuman ya pastinya kita juga semenjak pandemi kan banyak itu online. Ya kalian tahu lah di YouTube kita sering ngadain event. Nah kita pengen ada offline lagi sebenarnya. Baik itu workshop ataupun diskusi sains gitu kan. Dulu kita sering ngadain. Ya itu sih, dan pastinya podcast juga, atau jangan-jangan mungkin kok bisa yang versi bahasa Inggris yang internasional. Karena kita pengen lah akhirnya semua konten yang kita bikin ini juga diterima sama masyarakat atau market yang lebih luas lagi. Berarti mau bikin misalnya edukasi secara offline juga lah ya. Iya, ketemu kalian kan bakal seru tuh. Nah, saya mau tanya, mungkin yang terakhir ya. Iya. Ya, ada tips khusus nggak ya buat untuk ya calon-calon ya animator muda lah ya, supaya bisa ya sukses seperti Mas Riko ini gitu. Seperti kok bisa lah ya. Ya, seperti kok bisa ini. Iya. Jadi buat teman-teman nih yang sama sekali belum pernah belajar animasi gitu ya, satu tips yang paling gampang adalah nggak usah pelajarin seluruh isi dari softwarenya, karena itu ribet banget loh. Ibaratin dapur tuh, ya maksudnya sekarang orang yang jago masak nasi goreng pun nggak tahu seluruh bumbu yang ada di dunia. Kalau dia campur-campur ya. Iya, kalau dia terlalu fokus belajar bumbu ini, kapan dia bikin animasinya gitu kan? Sedangkan kita pengen belajar cepat. Jadi kalian tuh tinggal sesimpel cari di YouTube gitu ya, tutorial dasar After Effects. Pahamin tools dasarnya aja. Itu dulu, minimal tuh kalian udah bisa kayak ngerunning si softwarenya. Udah gitu pilih satu animasi yang emang kalian suka, tiru semirip mungkin. Say animasi kok bisa kalian tiru semirip mungkin. Karena biasanya selama proses pengerjaan itu kita akan ketemu tembok. Aduh, ini gimana ya? Baru cari tutorialnya di YouTube. Akhirnya kita akan kayak ngeloop, bikin sambil cari tutorial, gitu terus. Akhirnya tutorialnya kan jadi nggak kerasa kan? Ketimbang kita apalin ini, berarti aduh. Kayak trial by error. Trial di lapangan gitu. Trial by doing. Nah, iya, betul. Gitu, jadinya kan nggak kerasa ya. Iya, kita tetap bikin karya, tapi kita pun belajar. Karena sejujurnya, saya pun atau beberapa animator kok bisa, nggak semua tool banget apal gitu. Jadi ibaratin, balik lagi dapur, ada 1000 cara menuju animasi. Jadi kadang kita pengen bikin nasi goreng, ada yang suka pakai kecap manisnya banyak, ada yang suka pakai kecap asin doang. Sama dengan animasi, ada tools banyak, tinggal kita pilih pengen pakai yang mana. Wah, thank you ya Mas Riko ya, dan tim Kok Bisa yang sudah mengizinkan saya ke sini ya, dan tentunya juga sudah berbagi tips and trick ya untuk menjadi ya animator yang seperti Mas Riko ini. Thank you juga Mas, udah datang ke tempatnya Kok Bisa, kita senang banget. Tapi tenang dulu. Ada lagi? Khawatir. Apa? Ya, AMD juga mau ya berbagi ya sedikit bagi-bagi hadiah nih. Seru nih. Ya. Gimana caranya? Jadi buat yang pengguna yang beli laptop berprosesor AMD, ya itu sebenarnya nggak hanya cuma dapetin yang fitur-fitur saya sebutkan tadi, Mas. Oh, ada lagi berarti? Iya dong. Tapi juga berkesempatan memenangkan hadiah Hyundai Ioniq 5. Ya. Wow. Jadi ikut AMD Gebiar hadiah. Ya, hadiahnya ada mobil listrik. Ya, yang kedua ada motor 250 cc dan ada PlayStation 5.
ya. Dan tentunya juga ada hadiah per bulanan. Oke. Berarti yang mau langsung ikut tar gimana? dulu. Oh, belum lagi. Apa lagi? Banyak nih, Mas. Oh, aduh. Iya. Buat yang nonton, Ah. ya itu ada giveaway dari AMD, yaitu shopping voucher yang ya keren lah, gitu lah. Oke, berarti teman-teman yang mau dapat shopping vouchernya gimana nih sekarang? Nah, silakan kunjungi ya sosmed dari amd.indonesia. Gila, the best. Kayak dapat semuanya, dapat ilmu, dapat Iya benar dong, jadi giveaway untung gitu. nggak cuma dapat performa aja. Mantap. Iya. Berarti buat teman-teman ya, akhirnya AMD emang paham banget lah apa yang kita butuhkan. Kita butuh sesuatu yang kencang untuk kerjaan kita, dan kita juga mobilitas tinggi ya. Anak-anak sekarang ada work from Bali. Saya pengen banget work from Jepang gitu ya. Jadi akhirnya apapun tempatnya, dimanapun tempatnya ya kita tetap punya device dengan performance yang kencang ya. Kalau di sini kan kita AMD Ryzen seri 6000 gitu. Sekali lagi makasih Mas udah datang. Sama-sama. Gua Riko signing out, Mas Dodi signing out, dan seperti biasa terima kasih. Terima kasih semua.